Assalamualaikum, halo Sobat Zona, apa kabarnya? Baik-baik selalu, itu doaku untuk kita semua. Sobat Zona, tujuan suatu pernikahan salah satunya ialah ingin mempunyai keturunan yang bisa menjadi penerus keluarga. Tetapi masih banyak pasangan suami istri yang sudah membina rumah tangga cukup lama dan masih diuji oleh Sang Pencipta dengan belum dihadirkannya sang buah hati. Banyak juga di antara kita yang belum menikah, tetapi sebab hanya mengedepankan nafsu, pada akhirnya sesuatu yang belum diinginkan terjadi. Hamil di luar nikah, dan sampai tega membuang atau menelantarkan darah dagingnya sendiri. Mungkin sebab tidak mau menanggung malu jika diketahui oleh orang lain. Naudzubillah, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah dan kita bukan dari golongan orang-orang seperti itu. Seperti kisah berikut ini yang bisa menjadikan suatu motivasi dan inspirasi bagi Sobat Zona yang sedang menunggu calon buah hati dan menjadikan diri kita harus tetap bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Yang Maha Esa. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa ini hanyalah sebuah cerita fiktif yang bersumber dari pikiran saya sendiri. Jika ada kesamaan, baik itu nama ataupun kisah pribadi Sobat Zona di sini, saya mohon maaf sebab itu hanyalah kebetulan saja. Kisah pun dimulai. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Kami adalah pasangan suami istri. Nama saya Fatimah dan suami saya namanya Mas Haris. Sudah lama kami menikah dan sudah lama juga kami mendambakan sang buah hati. Tapi sampai saat ini Allah masih menguji kami. Selama 7 tahun pernikahan dan sampai saat ini Allah belum mengkaruniakan buah hati yang menjadi warna dan menjadi pelengkap sebuah keluarga. Terkadang saya merasa putus asa, terkadang rasa sedih serta iri dengan pasangan yang baru saja menikah, tapi langsung diberi momongan oleh Sang Kuasa. Terkadang omongan-omongan tetangga, saudara-saudara membuat hati sakit dan hancur. Jika dilihat dari segi ekonomi dan pekerjaan, alhamdulillah kami sudah cukup mapan. Suamiku seorang PNS yang pastinya mempunyai penghasilan setiap bulannya. Dan saya sendiri mempunyai usaha yaitu toko pakaian yang menyediakan perlengkapan bayi dan anak-anak. Sudah sekitar 5 tahun saya menggeluti usaha ini. Pada waktu itu kami berpikir dengan menyediakan usaha ini bisa membuat pancingan agar secepatnya dikaruniakan buah hati. Sebab waktu itu usia pernikahan kami sudah 2 tahun berjalan, tapi belum ada tanda-tanda akan hadirnya buah hati. Walaupun kami sudah masih belum mempunyai anak, tapi alhamdulillah suamiku sabar, ikhlas, dan masih sayang kepadaku. Terkadang saya merasa kasihan kepada suamiku. Yang pasti dia sangat mendambakan seorang buah hati, menginginkan adanya suara-suara anak kecil, dan menginginkan bisa menggendong seorang anak yang menginginkan juga sudah ada yang memanggilnya ayah. Kami sering melakukan konsultasi dan pengobatan alternatif dan hasilnya sama, yaitu saya dan Mas Haris tidak ada masalah tentang kesuburan. Saya merasa kasihan kepada Mas Haris. Sering saya berbicara ke Mas Haris bahwa saya ikhlas jika dia mau menikah lagi. Sebab saya belum bisa memberikan apa yang Mas Haris harapkan, yaitu mempunyai seorang anak.
Akan tetapi jawaban Mas Haris adalah semua sudah ada yang mengaturnya. Yang terpenting kita jangan putus asa dan berdoalah. Insya Allah akan indah pada waktunya. Begitu jawabannya. Suatu hari kami mempunyai sebuah rencana bahwa kami akan mengadopsi seorang anak yang pastinya mempunyai identitas yang jelas. Tapi yang saya inginkan dan Mas Haris inginkan adalah anak yang baru lahir dan mempunyai riwayat keluarga yang jelas, supaya bisa kami merasakan bahwa bagaimana sih merawat dan menjadi orang tua, merawat anak dari nol, walaupun tidak merasakan hamil dan melahirkan sendiri. Singkat ceritanya, kami mulai mencari tahu informasi-informasi tentang anak adopsi dengan cara mendatangi rumah sakit, berharap ada bayi yang baru lahir yang bisa kami adopsi. Tapi entah kenapa, begitu susahnya ketika kami berusaha mewujudkan niat ini. Kata suamiku, kita harus sabar, sebab anak adalah salah satu rezeki Tuhan yang harus dijemput. Tidak mudah menjemput sebuah rezeki, pastinya butuh suatu usaha dan doa. Kami pun mulai rutin mengadakan acara pengajian setiap Sabtu Minggu sekali, tepatnya di hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Niat meminta ridho ilahi agar menjadi amal ibadah yang bisa menjadikan perantara supaya niat dan keinginan kami bisa terkabul. Hari ini adalah hari Jumat dan hari ini adalah hari di mana acara pengajian rutin kami adakan. Ini sudah kali ke-7 kami mengadakan pengajian itu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai dengan selesai acara. Singkat cerita, di malam hari sehabis ba'da maghrib, kami kedatangan tamu, yaitu pasangan suami istri. Saya melihat keadaan istrinya sedang hamil tua. Saya pun mempersilahkan masuk, kemudian menanyakan maksud dan tujuannya, sebab saya tidak pernah mengenal siapa mereka. Mereka pun menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah kami. Mereka memperkenalkan diri dan sang suami namanya Firman, istrinya namanya Dewi. Pada intinya pasangan itu minta tolong dan menawarkan bahwa apakah kami mau merawat anak yang masih dalam kandungannya. Mereka juga menjelaskan alasan kenapa dan menjelaskan dari mana asal tempat tinggal mereka. Dan mereka bilang bahwa mereka mengetahui alamat rumah kami dari suatu rumah sakit yang tempo hari kami kunjungi. Memang waktu itu kami sengaja meninggalkan nomor telepon dan alamat rumah kami ke pihak rumah sakit. Ternyata alasan mereka mengapa menawarkan anak untuk dirawat ke kami ialah sebab beban ekonomi. Karena mereka sudah mempunyai 6 orang anak yang semuanya masih kecil-kecil. Mereka tidak mampu untuk menanggung dan membiayai calon anak ke-7 mereka yang masih dalam kandungan. Saya dan Mas Haris pun berbincang sebentar. Dengan perasaan bahagia kami memutuskan bahwa kami siap merawat anaknya yang masih dalam kandungan itu. Dan kami sampaikan juga bahwa mulai saat ini kami akan menanggung dan membiayai kebutuhan pasangan itu beserta anak-anaknya sampai waktu kelahiran nanti. Dan saya menyarankan pasangan suami istri itu untuk tinggal di rumah kami beserta anak-anak mereka sampai melahirkan nanti. Dan kebetulan kami mempunyai 2 rumah yang berdampingan, jadi mereka bisa menempatinya. Penawaran itu pun mereka setujui, dan semenjak saat itu keadaan rumah kami menjadi ramai sekali.
Suatu hari, sesuatu yang belum pernah kami rasakan. Banyak sekali suara-suara yang terdengar dari telingaku. Suara-suara itu membuat rumah kami menjadi bahagia, membuat suasana rumah kami menjadi aman dan damai, membuat suatu keluarga yang selama ini merindukan seorang anak. Sekarang kami bisa mendengar suara-suara anak kecil, tangisan-tangisan, dan bahkan kami selalu bermain dengan anak-anak Dewi dan Firman. Singkat cerita, hari persalinan pun tiba. Telah lahir seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan sehat. Kami beri nama bayi itu Kurnia, yang nantinya akan menjadi anak adopsi kami. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadikan perantara ataupun obat agar kami cepat diberikan momongan. Sangat bahagia sekali perasaanku sekarang ini. Kami mempersilahkan ibu kandung Kurnia, yaitu Dewi, untuk merawat dan menyusui sampai 1 bulan ke depan. Sekarang setiap hari saya mendengar ada tangis dari seorang bayi di rumah, menjadikan warna kebahagiaan keluarga. Walaupun Kurnia bukan anak yang saya lahirkan sendiri, tetapi saya merasa bahwa Kurnia sangat dekat dengan kami. Walaupun Kurnia bukan anak yang saya kandung dan saya lahirkan dari rahimku, saya dan suami sangat menyayangi setulus hati seperti anak kandung sendiri. Setelah 1 bulan berlalu, orang tua kandung Kurnia berpamitan. Mereka memohon agar kami merawat Kurnia seperti anak kandung kami. Mereka bilang bahwa mulai sekarang ini Kurnia sah menjadi anak kami dan menjadi bagian dari keluarga kami. Perasaan sedih bisa saya rasakan ke mereka. Perasaan sedih bisa saya rasakan dari seorang ibu yang akan berpisah dengan anaknya. Singkat cerita, sekarang Kurnia sudah tumbuh dengan sehat dan menjadi anak yang sangat cantik dan lucu. Berkat kehadiran Kurnia, kini suasana rumah kami benar-benar hangat. Benar-benar sesuatu yang pernah saya rindukan selama ini. Belum pernah kami rasakan suasana sehangat ini di keluarga kami, di rumah tangga kami. 1 tahun sudah berlalu dan hari ini adalah hari ulang tahun Kurnia. Kami merayakannya cukup sederhana, hanya bersama keluarga, penuh dengan kebahagiaan. 1 minggu berlalu dan akhirnya Kurnia sudah 1 tahun berada bersama kami. 1 minggu ini dan akhir-akhir ini saya merasa bahwa diriku ada yang aneh. Diriku sudah 2 bulan ini tidak datang bulan. Saya pikir ini hanya efek dari hormon yang tidak stabil ataupun badan yang sedang kecapean saja. Saya pun tidak terlalu serius memikirkannya. Tapi semakin hari itu semakin saya rasakan. Semakin hari kehidupan keluargaku semakin bahagia. Dan hari ini kami mau mengajak Kurnia jalan-jalan. Kebetulan hari ini Mas Haris sedang libur. Sebab hari ini adalah hari tanggal merah. Kami pun berangkat pagi hari dan sore hari kami baru pulang. Di dalam mobil Kurnia terus tidur. Mungkin Kurnia kecapean. Maklumlah namanya anak kecil. Sesampainya di rumah, Kurnia masih tetap tidur. Saya pun membiarkannya sebab saya kasihan kalau dibangunkan.
Saya pun bergegas mandi mumpung si kecil masih tidur, pikirku. Ketika saya selesai mandi, tiba-tiba badan saya lemas, kepala terasa pusing, dan saya pun menyuruh Mas Haris untuk membelikan obat di apotik. Tapi entah kenapa ketika Mas Haris pulang dari beli obat, rasa pusing saya tiba-tiba hilang. Badan saya sudah enakan kembali. Padahal saya belum minum obat. Dan di pagi hari ketika saya mau membuat sarapan, tiba-tiba perut saya merasa mual. Tapi tidak bisa untuk memuntahkan. Saya pikir ini hanyalah masuk angin ataupun efek kecapean sebab kemarin habis jalan-jalan. 1 minggu berlalu, tapi entah kenapa terkadang rasa mual, lemas datang secara tiba-tiba. Dan ketika melihat makanan, rasa mual perutku semakin menjadi-jadi. Mas Haris pun kebingungan dan mengajak saya untuk segera pergi ke dokter. Betapa terkejutnya dan bahagianya kami ketika dokter bilang bahwa saya sedang hamil. Mual, pusing adalah efek dari kehamilan, kata dokter. Seperti tidak percaya dan benar-benar masih belum percaya. Akhirnya kami putuskan untuk mengecek sendiri langsung ke dokter kandungan. Dan hasilnya alhamdulillah memang benar saya dinyatakan positif hamil. Sekarang usia kehamilanku sudah memasuki 3 bulan. Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah berkat kesabaran dan doa yang sudah begitu lama. Alhamdulillah akhirnya Allah memberikan kami suatu kepercayaan untuk mengemban titipannya. Kami pun semakin sayang kepada Kurnia. Benar-benar anak yang dititipkan ke kami sebagai perantara menjadi berkah rumah tangga kami. Semakin hari usia kandunganku semakin bertambah besar. Acara syukuran 4 bulan, 7 bulan, dan syukuran lainnya pun kami adakan. Usia kandunganku sekarang sudah 9 bulan. Tinggal menunggu hari di mana anakku akan lahir. Hanya doa dan memohon kepada Allah, memohon supaya Allah memudahkan dan memohon semoga saya dan calon bayi saya diberi kesehatan, diberi kelancaran, selamat ketika saya bersalin nanti. Tak lupa olahraga khusus ibu-ibu hamil selalu saya kerjakan, sebab baru pertama kali saya merasakan kehamilan. Makanya saya dan Mas Haris masih belum tahu banyak apa yang harus kami persiapkan. Hari yang dinanti pun tiba. Berawal dari rasa sakit perut, alhamdulillah saya melahirkan sepasang bayi kembar, laki-laki dan perempuan, dengan normal dan selamat. Kedua bayiku pun sehat semua. Semua keajaiban Tuhan yang terpendam selama 7 tahun lebih, dan akhirnya saya bisa merasakan menjadi seorang perempuan sejati, menjadi seorang ibu yang sebenarnya. Bisa merasakan hamil dan bisa melahirkan sampai bisa menyusui. Sungguh Allah Maha Besar. Dan sekarang Kurnia sudah ada teman untuk bermain. Dia pun begitu senang ketika melihat adiknya yang baru lahir. Apalagi Mas Haris yang rela selalu begadang demi menjaga si kembar dan melayani Kurnia dengan sangat sabar. Menjadi seorang suami yang senantiasa siap sedia dan siaga. Sekarang walaupun kami sudah ada anak, tapi Kurnia tetap anak kami juga. Rasa sayang ke Kurnia tidak sedikit pun berkurang. Bahkan kami semakin bahagia sebab sudah hadir di kehidupan kami 3 orang anak yang lucu-lucu. Rasa syukur selalu aku ucapkan di setiap sujudku,
Hanya Allah yang bisa menjadikan sesuatu yang ada menjadi ada. Hanya Allah yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kini keluarga kami menjadi lengkap dan bahagia. Sebuah kesabaran yang selama ini kami simpan, kami pendam. Sebuah kesabaran yang hanya selama ini hanya bisa berdoa. Sebuah kesabaran yang akhirnya berbuah menjadi manis. Cerita pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jadilah seorang hamba yang tetap istiqomah dalam berdoa dan selalu bersyukur serta husnuzon kepada Sang Pencipta. Usaha dan doa jadikan senjata kita dalam mengarungi kehidupan. Seberat apapun ujian, pasti Allah sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Oke sobat, jadi itulah cerita untuk kali ini. Semoga sobat zona semua bisa termotivasi, bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai pesan moralnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.